Hai teman-teman, nama aku Arvin. Oke, jadi video hari ini kita akan melakukan dua aktivitas yang berhubungan dengan kesenian, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, aku ini kan lahir dari keluarga seni ya. Maka dari itu, aku suka banget sama hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, kerajinan tangan. Ini sebenarnya big shout out to my mom ya. Terima kasih banyak karena sudah mewariskan darah seni kepada anak-anaknya gitu loh. Ya, aku kecipratan juga gitu skillnya. Dan di video hari ini aku pengen pakai batik yang kemarin aku beli, teman-teman. Di sini aku ada dua batik kan, yang warna putih hitam sama yang warna hitam putih. Tada. Wah, ini aku suka banget baju batiknya, sumpah. What do you guys think about this? Oke, tapi sebelum kita pergi, aku pengen cari makan dulu, teman-teman. Karena aku sekarang lapar sekali ya. Jadi aku langsung aja pengen muter-muter buat cari makanan. Sampai ketemu di depan. Ini aku pakai sendal rumah rajut buatan mamaku karena aku nggak bawa sendal jepit ya, teman-teman. Ayo kita jalan-jalan. Karena ini kan kita juga cuma ngitar-ngitar sini doang kan. Jadi pakai sendal kayak gini nggak apa-apa lah ya. Tada, ini adalah gado-gadonya. Jadi di sini ada selada, ada kentang, ada bakwan, ada tahu, ada telur, dan ada kol. Tapi sejujurnya ya ini gado-gadonya unik tau. Beda dari yang aku biasa beli di Jakarta kan. Kalau biasa kita kan sayurnya pakai kangkung, jagung, labu gitu kan. Tapi ini enggak. Pakai selada, pakai kol. Terus dia tuh nggak ada tempe, adanya bakwan. Jadi ini satu pengalaman baru juga buat aku cobain yang seperti ini. Langsung aja aku pengen cobain ya. Penasaran banget aku sama rasanya. Tapi seperti biasa kita belah dulu telurnya karena aku tidak makan kuning telur ya. Maaf ya ibu, saya nggak makan kuning telurnya. Oh, aku lupa. Tadi di bawah itu ada ketupat juga. Jadi penggantinya lontong itu dikasih ketupat. Hampir lupa ada kerupuk juga, teman-teman. Ini bahaya ya kalau misalkan kita udah makan sesuatu gitu kan. Terus tahu-tahu tiba-tiba kerupuknya ketinggalan di akhir. Itu nyebelin banget sih. Gak kalah enak loh sama yang di rumahku. Ini enak banget seriusan. Ternyata cocok ya pakai bakwan gitu. Kan kita coba pakai seladanya ya. Kalau selada kurang oke. Ibu terima kasih banyak ya sudah bikinkan gado-gado seenak ini. Bumbu kacangnya mungkin nggak begitu kuat rasanya, tapi semuanya ini tuh didukung sama komponen-komponennya, jadi bener-bener enak banget. Terus ini juga pakai telur kan, teman-teman. Biasanya kalau makanan-makanan yang pakai telur itu pasti harganya nambah drastis, kayak nambah 2.000 atau 3.000 gitu loh. Tapi ya I didn't expect that kalau ini tuh cuma 11.000 tau gak? Gado-gado di rumahku kalau nggak salah tuh udah 15.000 sekarang. Bener ya kata teman-teman aku ya, Jogja itu murah. Kemarin juga waktu aku beli makanan di pasar kota gede, semuanya goceng kan harganya 5.000. Really grateful for that. Halo Pak, nama saya Arvin, sesuai destinasi ya. Kali ini aku pergi ke daerah yang sedikit lebih jauh dari video-video sebelumnya. Kalau dari homestayku jaraknya sekitar 6 km dan butuh waktu 15 menit. Oke, selamat datang di Sentra Industri Kerajinan Gerabah Kasongan. Kalau aku cari dari Google, ini namanya Desa Gerabah Kasongan kan. Tapi aku pikir tuh bakal yang bener-bener desa atau enggak, tapi ternyata enggak. Nah, karena desa ini adalah pusat gerabahnya di Jogja, jadi pas kita masukin gerbang yang tadi aku kasih lihat, itu di sebelah kiri kanan kita pasti banyak banget kerajinan-kerajinan gerabah, teman-teman. Hasil researchku bilang kalau di Gerabah Kasongan ini kita bisa bikin gerabah sendiri. Tapi aku nggak research sampai yang detail banget sih di mana tempat bikin gerabahnya. Jadi aku harus cari tahu sendiri. Seperti yang pernah aku bilang, tour guide terbaik adalah orang lokal. Berhubung aku datang hari Jumat jam setengah 12 siang, jadi ibunya bilang kalau orang-orang lagi pada sholat Jumat, bisanya bikin jam 1, teman-teman. Nah, kata ibunya di sana tuh ada, teman-teman. Jadi ntar kita sekitar jam 1, kalau misalkan orang-orang udah pada selesai sholat Jumat,
Aku langsung ke sana ya. Oke, sepertinya aku sudah menemukan tempatnya teman-teman. Di sini. Ibu, aku mau ikutan bikin gerabah, bisa kan Bu ya? Bisa. Bisa, oke. Satu orang 100.000. Oke. Yaudah boleh deh Bu. Ya. Iya. Makasih Bu ya. Wih, asik. Dengan harga 100.000, aku dikasih satu gundukan tanah liat. Ini aku nggak tahu berapa kilo ya, tapi berat banget seriusan deh. Dan ada alat pemutar ini yang sering banget aku lihat di TV-TV waktu aku masih kecil. Oh, berhubung ibunya punya banyak banget gerabah yang udah jadi, aku diminta untuk memilih satu model sebagai contoh. By the way, ibunya udah berbelas-belas tahun pengalaman bikin gerabah ya teman-teman. Ya kelihatan banget sih dari tangan beliau yang lihai gitu kan. Nanti pas aku bikin jangan bandingin sama punya aku ya. Ayo kita mulai! Tahap pertama, papan putarannya ini tuh harus ditaburin pasir dulu supaya nggak lengket. Ini tuh ibaratnya kayak talenan yang ditaburi tepung terigu pas pengen bikin adonan roti. Ini harus berani kotor ya Bu ya? Iya. Terus gimana Bu? Langsung aja mulai. Iya. Ini aku mau bikin bentuk apa ya? Bikin apa? Terus ini selanjutnya saya harus apa Bu? Diapain tuh? Dilus. Aku ini kan datang dengan pengetahuan yang bener-bener nol. Tapi untung ibunya baik banget. Jadi beliau mau ngajarin aku dengan sabar. Tambahi sedikit-sedikit. Ah, oke. Nah, tambahi lagi. Ditambahin lagi? Iya. Berarti saya ambil lagi nih? Iya. Saya kira tuh kayak yang di TV-TV yang langsung gitu muternya gampang banget. Ternyata enggak ya Bu ya? Oh iya, tadi tuh ibunya sempat bilang sama aku kalau aku tinggal bayar aja dan sisanya tinggal ibu yang buatin. Tapi dengan halus aku harus menolak karena tujuan aku kesini kan untuk belajar, bukan terima jadi. Oke, di sini ibunya pakai karton kecil yang dibasahi dengan air. Fungsinya itu untuk mempermudah pembentukan dan memperhalus tanah liatnya. Tapi semakin banyak air, tanah liatnya akan semakin rentan sama goresan. Seperti yang kalian lihat gitu kan, banyak goresan di sana yang tentunya karena ulah aku sendiri. Wow. Terus saya ingin ini Bu menghaluskan bagian atasnya ini pakai apa kira-kira? Oh, saya mau coba Bu, saya mau coba. Gimana Bu? Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Wih, hebat loh saya. Jadi bagus sekali Bu, saya punya. Meskipun luarnya masih agak patah-patah dikit ya. Sedikit goresan aja, pasti langsung kayak kebaret gitu loh ininya, tanah liatnya. Kalian udah kebayang belum? Aku punya gerabah jadinya seperti apa? Ini lumayan nih bisa buat mangkok makan bakso. Ntar kalau dibawa ke rumah Ibu ya. Iya. Ini kan tanah liat, masa buat makan bakso sih? Ada gak sih Bu tapi yang mangkok-mangkok yang dari tanah liat gitu? Ada. Oh ada. Ada. Oh ya udah, berarti ini buat saya makan bakso bisa. Kita halusin dulu bagian dalamnya teman-teman, karena tadi sempat kegores sama kuku aku. Ini kayaknya dalamnya udah oke nih Bu. Saya merasa dalamnya udah oke. Berarti tinggal bagian luarnya doang. Ini agak sedikit patah-patah nih di bagian sini. Aku ini kan awam ya, mohon maaf nih. Aku tuh awalnya mikir setelah tanah liatnya kering, aku bisa langsung bawa pulang. Tapi ternyata enggak, masih ada 2 proses lagi, yaitu proses pengeringan dan pembakaran. Yang membuat aku harus balik ke sini 2 hari lagi. FYI, ini adalah contoh tanah liat yang sedang dalam proses pengeringan ya. Nah, sedangkan ini yang sudah dibakar. Beda banget kan? Oke, kalau udah selesai dibentuk, sebenarnya tinggal proses pengeringan sih. Tapi karena aku anaknya so ide banget, aku pengen ukir-ukir aja gerabah aku pakai lidi supaya ada ornamen dan tekstur-tekstur tertentu gitu loh. Setelah itu selesai deh, tinggal tunggu kering dan dibakar. Aku harus balik 2 hari lagi sih, karena aku nggak mungkin tinggalin gerabah aku di Jogja kan. Kalau nggak sia-sia dong aku bayar 100.000 kalau hasilnya nggak dibawa pulang. Oke teman-teman, jadi aku udah selesai bikin gerabahnya dan sekarang tinggal tunggu kering ya Bu ya. Ya. Habis kering itu diapain lagi Bu?
Dibakar. Dibakar. Karena kalau misalkan udah kering tapi nggak dibakar, entah kalau misalkan kena air lagi dia hancur ya Bu ya? Iya. Jadi ibarat itu harus dibakar dulu sampai dia bener-bener apa ya, jadi kayak keramik ya Bu ya? Iya. Yes. Ibu sekali lagi terima kasih banyak Bu ya udah Ya, ngajarin sama-sama. saya. Maaf kalau Bu kalau saya ngerepotin. Ya nggak apa-apa. Iya, saya dapat pengalaman baru juga sih Bu di sini. Soalnya sayang kan Bu kalau misalkan saya datang ke sini tapi saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada pengalaman gitu kan. Oke Bu, terima kasih banyak. Sampai ketemu 2 hari lagi ketika gerabah saya sudah dibakar ya Bu ya. Oke, jadi hari ini kan udah 2 hari kemudian setelah aku bikin gerabah kemarin kan. Nah, seharusnya pas aku pulang dari bikin gerabah kemarin itu, aku langsung bikin batik temen-temen. Karena di video hari ini aku pengen bikin gerabah sama batik. Tapi karena ada miskomunikasi sama ownernya, sama yang punya tempat batiknya, jadi akhirnya mau nggak mau aku batalin. Tapi aku masih berusaha gimana nih caranya supaya jangan sampai nggak ada batik. Karena kalau nggak ntar gerabahnya ngegantung kan. Nah, jadi akhirnya kemarin aku dibantuin sama mbak resepsionisnya untuk bantuin cari lokasi mana yang bisa bikin batik. Dan katanya bisa teman-teman di daerah Keraton Jogja sana. Jadi maka dari itu aku pengen kesana sekarang. So, ya nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita OTW ya. Sebenarnya perjalanan menuju Keraton Jogja ini dekat, tapi aku harus naik mobil karena katanya banyak jalan yang lagi ditutup. Kalian harus tahu betapa pusingnya aku pas lagi syuting bagian ini ya. Aku dikasih tahu sama orang lokal kalau ternyata Keraton Jogja itu lagi direnovasi dan gak boleh ada pengunjung. Akhirnya ya udahlah, aku jalan kaki aja menuju lokasi cadangan sekaligus harapan terakhir aku untuk bikin batik. Kalau aku cari di Google sih deket ya jaraknya, tapi ternyata enggak teman-teman. Aku harus jalan sekitar 20 menitan gitu loh. Kalau mau pesen mobil kan tanggung ya, jadi ya udah aku terusin jalan aja. Oke, selamat datang di Pasar Ngasem. Ini adalah harapan terakhir aku untuk bikin batik ya. Lego, kita cari. Wah, bagus banget sih ini. Ternyata tidak seperti pasar-pasar yang kemarin kita kunjungin. Ini pasarnya lebih sepi, mungkin karena udah siang juga sih. Coba aku tanya orang sekitar dulu ya. Punten Ibu, aku mau nanya, kalau misalkan pengen bikin batik di mana Bu ya? Ayo dong. Please, aku pengen bikin batik. Hah, emangnya kenapa harus bikin batik sih kok? Ya karena kalau enggak ntar video gerabahnya batal. Kata ibunya tadi turun di situ. Capek deh. Aku dapat informasi dari orang sekitar kalau ternyata proses pembuatan batik itu udah berhenti sejak pandemi. Kenapa? Ya karena batik itu kan melibatkan banyak orang dalam proses produksinya. Tapi kata bapak tour guide-nya, ada satu penduduk kampung yang masih buka kursus batik sampai sekarang. Oke, singkat cerita, aku sampai di tempat dan berkenalan sama bapaknya. Halo Bapak. Beristirahat ya, jam 12 nih. Oh. Nanti kalau mau ada yang tanya-tanya sama masnya, Iya. Kalau misalkan aku pengen coba kursus batik bisa gak Pak? Sampai selesai, sampai batiknya bisa saya bawa pulang. oh, Bisa Pak? Bisa. Oh bisa. Yeay! Nah, karena ini mendadak, jadi aku harus temenin bapaknya beli kain dulu. Nggak jauh sih, tinggal naik doang ke atas. Terus pas aku jalan, aku melewati Water Castle. Ini dibangun atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk istri-istrinya karena telah membantu selama peperangan. Oke, singkat cerita, aku udah selesai beli kain batiknya. Oh, FYI, ada beberapa jenis kain dalam membatik ya. Kalian bisa langsung cari aja di Google. Tapi yang aku pegang ini tuh kayaknya jenis sutra deh. Soalnya ini kain yang paling umum dipakai untuk anak yang baru mau belajar. Nah, setelah itu kainnya dipasang ke bingkai kayu supaya aku tuh gampang ngelukis batiknya nanti. Perkenalkan, ini adalah malam atau lilin batik, material wajib yang digunakan untuk membuat batik tulis. Terus di bawah sini ada beberapa pewarna batik ya teman-teman. FYI, ini adalah batik tulis yang sedang bapaknya kerjakan ya teman-teman. Aku speechless banget ngeliatnya, seriusan deh. Kata beliau, prosesnya ini udah sekitar 3 bulan. Ya wajar aja sih karena seperti yang kalian lihat gitu kan, ini detail banget. Ayo kita mulai bikin batik. Jadi di sini aku ada kain yang lebarnya 0,5 meter dan panjangnya itu 1 meter teman-teman. Aku rencananya pengen bikin ini gambar burung hantu di tengah sini. Nah, ntar di sananya tuh kayak ada cipratan-cipratan gitulah. Jadi batiknya agak-agak semi abstrak gitu loh. Aku kan anak malam banget nih Pak. Hobi banget begadang kan. Jadi aku pengen gambar burung hantu. Coba aku cari gambar burung hantu dulu karena aku lupa nih. Aku gambarnya agak abstrak ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Namanya juga belajar.
Sebenarnya aku udah pernah belajar batik tahu teman-teman, jangan salah. Waktu aku kuliah film semester 4, aku tuh pernah ambil mata kuliah batik di kampus. Hah, emangnya apa hubungannya film sama batik kok? Jadi kalau di kampus aku, mulai dari semester 4 kita itu bisa ngambil 4 kali mata kuliah di luar apa yang udah disediain sama kampus. Nah, salah satunya yang aku ambil tuh batik. Tapi itu kan udah sekitar 3 tahun yang lalu ya. Jadi tentu aja aku harus belajar lagi. Tapi kali ini aku lebih eksklusif karena belajarnya langsung di kota Jogja. Tapi dulu waktu itu guru batik saya dari Jogja tau Pak. Kalau misalkan kita udah masuk kelas kan kita harus pilih-pilih kain, pilih-pilih warna gitu kan buat ujian. Dosennya balik ke Jogja buat beli bahan-bahannya karena katanya lebih murah daripada beli di Jakarta. Ya udah kurang lebih burung hantu saya seperti ini. Oh ada batang pohon. Oh ya wes sabi. Kelihatan. Ada batang pohon sedikit di sini. Nah, ya. Apakah kalian kelihatan gambar burung hantu aku? Ini nggak begitu kelihatan sih, tapi ntar kalau misalkan udah aku warnain pasti kelihatan. Gunung atau apa? Ah boleh gunung. Nanti langsung pakai gini aja Mas. Oh langsung di seret gitu. Langsung aja nih Pak. Iya, berani kan? Berani dong. Wah agak panas ya. Iya. Berbeda sama gerabah kemarin, proses pembuatan batik ini aku bisa kerjain sendiri karena bisa dikatakan aku udah paham sih tahapannya. Nah, sedangkan bapaknya itu membantu aku memberikan arahan dan saran supaya batik aku tuh bisa kelihatan lebih bagus gitu loh. Seret. Bunyinya harus seret ya. Lilin batik yang aku pakai untuk coret-coret ini adalah tipe yang tipis. Jadi coretannya itu harus ditiban 2 kali. Wih, bagaimana Pak skill saya Pak? Bagus. Udah pernah jadi lebih enak. Iya, bener banget. Ini mau dikasih kayak awan-awan gitu. Iya. Ini aku masih sibuk bikin awan. Melatih kesabaran ya Pak ya? Iya. Kesabaran, ketelitian juga. Kalau misalkan kita udah bikin capek-capek terus tiba-tiba malamnya jatuh ke tempat lain, wah itu bikin emosi banget. Kalau misalkan kena baju kan Pak ya? Kena celana itu susah ngilangnya. Iya. Ini kebetulan banget aku datang hari Minggu, bapaknya lagi off. Kalau hari biasa bapak produksi ini ya? Iya. Nah iya. Sama ngajar. Oh sama ngajar. Oh jadi bapak memang ngajar kursus juga? Iya. Oh. Saya ngajar jadi instruktur di dinas sosial. Oh dinas sosial, wah keren. Berarti beruntung ya saya datang hari ini ya. Kalau saya datang besok berarti nggak bisa dong. Nggak bisa. Oh, iya. Setelah selesai seret-seret dengan lilin batik yang tipis, bapaknya panasin lagi yang bahannya lebih pekat untuk burung hantu aku. Selanjutnya, aku tinggal tebelin sketsa burung hantu aku yang tadi deh. Oh ya, sembari aku melukis batik, aku sama bapaknya tuh sempat bertukar cerita gitu loh teman-teman. Intinya beliau bilang kalau di desa ini udah nggak banyak generasi yang ingin mewarisi batik tulis. Kenapa? Karena kebanyakan orang lebih tertarik untuk kerja kantoran dengan penghasilan tetap. Ya kalau dibayangin sih sebenarnya sayang juga kalau tradisi sebagus ini itu harus perlahan ditinggalkan. Tapi aku salut sama bapaknya sih, karena beliau masih ingin mempertahankan tradisi dan mengajarkan batik kepada banyak orang. Oke, tahap berikutnya setelah aku selesai menggambar dengan canting dan malam, sekarang pengen diwarnain teman-teman. Berhubung aku suka warna hitam putih, jadi ya udah di hitam putihin aja semua. Percaya sama aku ntar pasti jadinya bagus. Bapak percaya gak? Percaya. Terus kalau misalkan kayak gini ntar semuanya warna hitam dong kok? Enggak, jangan salah. Yang aku pakein malamnya, ntar kalau direbus malamnya tuh bakal meleleh. Jadi itu warna putihnya Pak ya? Iya. Nah, tuh. Oh FYI, jangan takut kotor ya, karena pewarnanya ini bakal awet di kulit kita sih sampai beberapa hari ke depan. Setelah selesai diberi warna, kainnya ini harus dijemur sebentar sampai kering ya teman-teman. Nah, kalau udah kering, warna kain yang tadi harus dikunci dengan cairan yang namanya water glass. Itu alat bantu untuk menguatkan warna pada batik, supaya pas kainnya direbus atau dicuci, warnanya tuh nggak luntur. Oh, kalau misalkan dia nggak dikunci pakai water glass, Iya. ntar pas dicuci luntur ya? Iya. Tahap terakhir adalah proses perebusan. Ini berfungsi untuk mencairkan lilin malam yang tadi aku desain di awal.
Lego. Sekarang kita pengen ambil gerabah di gerabah kasongan yang kemarin teman-teman. Aku senang banget ada batik sendiri. Ini bisa aku pajang di kamar tau gak, seriusan deh. Perjalanan terakhir dari Pasar Ngasem ke Gerabah Kasongan kurang lebih jaraknya sama kayak dari homestay. Kalian lihat kan betapa jauhnya aku harus naik transportasi di video kali ini. Tapi nggak apa-apa, menurut aku ini sepadan banget dengan ilmu dan pengalaman yang aku dapat ya teman-teman. Halo Ibu, gimana Ibu? Baik Bu kabar? Baik. Baik. Nah, saya mau ngambil gerabah saya nih Bu. Ibu terima kasih banyak ya. Mas, Pak, terima kasih banyak ya. Yeay. Ini bener-bener pengalaman dan ilmu baru yang aku pelajari di Jogja ya teman-teman. Ayo langsung aja kita pulang, Lego. Wih, Epin bikin apa ini? Lucu sekali. Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja buat video kali ini. Wah, sebenarnya kalau boleh jujur ya, proses bikin video ini tuh capek tau gak? Tapi ya kalau dibandingkan dengan ilmu dan pengalaman baru yang aku dapat, aku merasa sepadan sih. Dan ya, ini adalah karya-karya seni aku yang bakal aku bawa pulang ke rumah dari Jogja. Di sini aku ada batik, ya lucu banget ya. Meskipun acak adu, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Ini buatan tangan sendiri, jadi kita harus bangga. Terus di sini aku juga ada gerabah ya. Awalnya aku agak sedikit kaget kalau ternyata gerabahku jadi seperti ini, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ntar pas sampai rumah aku coba amplas dan warnain lagi supaya bener-bener bisa jadi mangkok bakso. Ini aku bilang mangkok bakso, nggak bercanda loh, seriusan deh. Ntar di video-video mendatang kalau aku makan bakso, kalian bakal lihat aku pakai mangkok gerabah ini ya. Ya, jadi aku rasa segitu aja teman-teman buat video hari ini. Nama aku Arvinius Hidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Dan di video hari ini aku pengen pakai, keren kan? Tuh. Kerajinan gerabah kasongan. Selamat datang di sentra industri. Oke, selamat datang di sentra industri. Oke, selamat datang di sentra industri kerajinan gerabah kasongan. Oke, selamat datang di sentra kerajinan gerabah kasongan. Sebenarnya tadi tuh aku diturunin di sana teman-teman, agak jauh gitu kan. Tapi karena aku kelupaan ambil uang dan aku nggak pegang cash juga gitu kan, jadi aku harus jalan agak jauh lagi ke sana buat cari ATM. Widih, ini aku nggak bisa angkat nih. Kalau ntar aku angkat dia jadi hancur. Pokoknya kalian lihat aja lah ya. Oh bisa. Ini aku punya, sedang diambil alih sama ibunya. Yeay, bikin mangkok bakso. Kayaknya lebih mending kelihatan tiang yang ini daripada yang ini deh. Ini dekat banget tiangnya. Sorry. Ya berarti gue agak kesinian. Nah iya, lebih mending kayak gini. Saya udah pesimis sebenarnya Pak. Kan saya mau bikin video tentang kerajinan kesenian gitu kan di Jogja. Kemarin saya udah bikin gerabah. Sebenarnya setelah saya pengen bikin gerabah, saya mau langsung baliknya bikin batik. Tapi ternyata kan nggak bisa tuh. Jadi mau nggak mau saya undur harinya jadi hari ini. Iya, saya belum pernah sama sekali pacaran. Saya nggak punya satu. Iya, makanya hatinya masih awet nih. Buat orang yang tepat. Ya. Kita udah sampai di gerabah kasongan dan sekarang aku pengen ambil gerabah aku yang 2 hari lalu dibakar ya. Please ibu, dibakar beneran. No.